Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teguh Aryansyah dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim serta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, tentunya pada pembahasan kali ini kita memiliki dua topik, yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim, dan yang kedua alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim ini merupakan salah satu hal yang menjadi faktor suatu tempat dapat dikategorikan cuaca dan iklimnya. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim ini memiliki beberapa jenis. Nah, baik, saya akan membahas dari poin yang pertama. Nah, di sini ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari merupakan energi atau perpindahan energi tanpa memerlukan media atau bidang untuk mentransmisikan energi yang merupakan hasil dari reaksi termonuklir matahari yang membentuk sinar serta gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke bumi. Baik, lanjut ke unsur yang selanjutnya. Nah, di sini ada sudut datang dan lamanya penyinaran matahari. Nah, sudut datang matahari merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dan arah datang sinar matahari. Serta lamanya penyinaran matahari merupakan lamanya matahari bersinar pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu suhu udara. Ini merupakan salah satu unsur yang menjadi yang dapat diklasifikasikan dengan sangat mudah bagi siapapun ya. Suhu udara merupakan parameter dalam menentukan dingin atau panasnya udara pada suatu objek. Nah, tentunya suhu ini menjadi faktor yang sangat penting bagi cuaca dan iklim. Yang selanjutnya, di sini ada kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya kandungan air dalam massa udara. Apabila suhu naik, maka kelembapan turun. Sedangkan saat suhu turun, maka kelembapan akan naik. Kelembapan tertinggi biasanya terjadi pada pagi hari atau biasa kita sebut fajar ya. Sedangkan kalau kelembapan terendah terjadi saat tengah siang atau tengah hari. Oke, next ke pembahasan selanjutnya mengenai tekanan udara. Tekanan udara merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim yang kelima. Tekanan udara merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap luasan tertentu. Nah, seperti di gambar, kalau suhu dingin atau suhu rendah, maka tekanan udaranya tinggi. Nah, sedangkan apabila suhu hangat atau suhu panas atau suhu tinggi, tekanan udaranya akan rendah. Selanjutnya, mengenai penguapan. Penguapan atau evaporasi merupakan suatu peristiwa perubahan air menjadi uap. Penguapan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu evapotranspirasi, dan transpirasi. Nah, evaporasi ini merupakan salah satu penguapan yang terjadi di perairan terbuka. Lanjut ke transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi melalui media vegetasi. Jadi penguapan air tanah melalui vegetasi. Nah, yang selanjutnya evapotranspirasi yang merupakan gabungan dari evapo dan evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, jadi evapotranspirasi merupakan penguapan yang terjadi di perairan terbuka dan juga terjadi pada tumbuhan ataupun manusia. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya merupakan unsur cuaca, yaitu penutupan awan. Penutupan awan merupakan proses secara singkat yang merupakan penutupan awan merupakan proses awan menutupi permukaan bumi dari sinar matahari. Itu secara simpelnya yang saya simpulkan ya. Oke, selanjutnya kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin atau yang biasa kita sebut velositas gelombang angin adalah sebuah kuantitas atmosferik fundamental. Kecepatan angin ini disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
biasanya karena perubahan suhu dan arah angin merupakan tujuan hembusan angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi yang kita ketahui bahwa angin itu merupakan udara yang memiliki massa dan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena itu menghasilkan suatu kecepatan dan juga adanya arah angin. Oke, nah next ke pembahasan selanjutnya mengenai yang terakhir ya, ini presipitasi. Presipitasi merupakan proses terkondensasinya air yang kemudian akan menghasilkan produk saat mengalami titik jenuh. Berikut beberapa produk dari presipitasi. Nah, yang pertama ada embun, yang kedua ada hujan, dan yang ketiga ada salju. Nah, bisa kita simpulkan kalau presipitasi ini merupakan akhir dari susunan unsur-unsur tadi yang menghasilkan suatu produk yang tadi sudah saya sebutkan, embun, hujan, dan salju. Nah, yang biasa kita kenal itu hujan. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, mohon maaf, dalam pembahasan yang alat-alat mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak. Saya menyampaikan sekiranya 5 alat meteorologi dalam video ini. Jadi mohon dimaklum kepada teman-teman dan semoga dapat mengeksplor lebih dari sumber-sumber lainnya. Oke, baik, di sini ada beberapa alat-alat meteorologi yang telah saya seleksi ya, yang bisa saya pahami lebih jelas dan bisa di-sharing ke teman-teman semua. Yang pertama ada Automatic Watering System atau AWS, berfungsi untuk mengukur temperatur, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari secara otomatis. Nah, alat ini merupakan alat yang bekerja secara otomatis yang memiliki beberapa sensor, diantaranya sensor temperatur, kelembapan, sensor hujan, solar radiation, dan net radiation, serta sensor tekanan. Nah, alat ini biasanya digunakan atau dipasang pada tiang dengan ketinggian 10 meter di atas tanah atau di lapangan terbuka. Nah, cara kerja alat ini sudah saya sebutkan sebelumnya, memiliki sensor-sensor yang akhirnya dapat mengirimkan data cuaca tertentu untuk disimpan dalam data, kemudian diteruskan ke komputer. Oke, yang terakhir, poin yang terakhir ini mengenai skala atau satuannya. Skala atau satuan yang digunakan dalam alat ini adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, ataupun Kelvin. Yang selanjutnya, penakar hujan biasa type OBS, berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat ini memiliki mulut corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm kuadrat. Tinggi corong ini dari tanah hingga ke ujung diatur hingga mencapai 120 cm. Alat ini pula memiliki gelas penakar yang memiliki skala yang sampai dengan 25 mm. Nah, alat tersebut digunakan di luar ruangan. Nah, jadi penggunanya ini sudah jelas ya, kalau dilihat dari gambar ini digunakan di luar ruangan, yang memungkinkan alat ini menerima hujan secara langsung. Kemudian air yang diterima oleh alat tersebut akan tersimpan pada gelas penakar yang akhirnya dapat menentukan tinggi rendahnya curah hujan di suatu daerah tersebut. Nah, skala atau satuan yang digunakan adalah milimeter. Oke, ke selanjutnya yaitu mengenai barometer. Barometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Nah, barometer tersebut terdiri dari dijelaskan secara terperinci. Barometer tersebut terdiri dari tabung gelas yang berisi air raksa. Alat ini juga terdiri dari termometer untuk mengetahui suhu dalam ruangan. Jadi alat ini juga biasanya sudah terhubung dengan termometer gitu, jadi sudah berkaitan. Nah, barometer ini ditempatkan pada ruangan yang memiliki suhu tetap serta tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Nah, cara kerja alat ini gimana sih? Cara kerja alat ini dilihat dengan barometrik yang bergerak naik turun. Pada cuaca yang umumnya baik, barometrik akan bergerak naik dan akan bergerak
naik dan sebaliknya. Apabila barometrik bergerak turun secara tiba-tiba, maka biasanya menandakan akan terjadi cuaca yang ekstrim atau badai. Nah, skala yang digunakan dalam barometer ini, skala atau satuannya itu milibar. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah hygrometer, berfungsi untuk mengukur kelembapan udara. Nah, alat ini penggunaan hygrometer ini dapat diletakkan pada box ruangan yang ingin diukur kelembapan udaranya. Nah, jadi alat ini ukurannya nggak terlalu besar ya, jadi bisa langsung ditaruh ke tempat yang ingin diukur kelembapannya. Nah, gimana sih cara kerja hygrometer? Nah, cara kerja hygrometer ini sangat simpel, karena kita hanya perlu meletakkannya pada ruangan yang ingin kita ukur kelembapannya. Lalu kita hanya perlu menunggu beberapa saat, lalu kemudian baca skala yang muncul. Biasanya terdapat hygrometer yang beserta dengan termometer. Nah, biasanya alat termometer ini banyak berhubungannya dengan alat-alat lain ya. Nah, skala dan satuan yang digunakan di hygrometer ini adalah Oke. Yang selanjutnya dan yang terakhir, termometer biasa. Termometer biasa ini berfungsi untuk mengukur suhu udara ya. Biasanya termometer ini dipasang di dalam satu ruangan ataupun dalam sangkar meteorologi. Gimana sih cara kerja alat ini? Cara kerja alat ini dilihat dari suhu yang meningkat ataupun turun akan mempengaruhi reservoir, sehingga air raksa akan mengembang dan panjang kolom air raksa yang terdapat dalam tabung akan bertambah. Nah, sedangkan sebaliknya, bila suhu turun maka air raksa akan mengerut dan kolom air raksa akan memendek. Nah, skala atau satuan yang digunakan dalam alat ini adalah derajat Celcius. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari sekian banyak kekurangan, semoga yang saya sampaikan di konten ini dapat berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.